berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajo, contohnya seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku sudah menyiapkan 3 buah benang dengan warna yang berbeda. Aku menggunakan benang polycherry dengan ukuran D18, bisa menggunakan hakpen ukuran 3 atau 4 dengan berat 100 gram. Kemudian alatnya ada korek api, gunting. Di sini kalian bisa memilih salah satu untuk memutuskan benangnya nanti. Jarum tapestri, dan kita nanti akan menggunakan hakpen dengan ukuran 3. Bagi teman-teman yang penasaran aku beli alat dan bahannya di mana, linknya sudah ada di deskripsi ya. Tinggal cek dan klik di situ. Langsung saja ke videonya, dan jangan lupa klik tombol like, subscribe dan komen, dan jangan lupa juga di-share ke teman kalian supaya teman kalian tahu apa yang kalian tonton. Di sini aku sudah membuat alasnya, diawali dengan membuat 60 rantai. Setelah itu, jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa kita tambah atau kita kurangi dengan kelipatan 4. Setelah selesai dengan kelipatan 4, jangan lupa kita tambah dengan 1 rantai. Jadi ada 60 rantai plus 1 rantai. Totalnya ada 61 rantai. Setelah itu kita akan membuat single crochet bolak-balik sebanyak 11 baris, atau lubang total lebarnya ini ada 12 lubang. Nah, sebelum membuat pondasi yang pertama akan kita hitung dulu untuk lubang lebarnya ini sudah genap dengan kelipatan 4 atau belum. Jika belum, nanti single crochet bolak-baliknya bisa kita tambah atau kita kurangi ya. Nah, ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini sudah ada 12 lubang. Jika dibagi 4 sudah genap dengan kelipatan 4. Saatnya kita membuat pondasi yang pertama. Di bagian pondasi yang pertama, nanti di bagian lubang tepi alas, di setiap lubang tepi alas ya, yang ini masing-masing kita isi dengan 2 single crochet atau membuat increase. Langsung saja kita masuk di lubang yang selanjutnya. Di bagian lubang tepi yang ini kita isi terakhir ya. Jadi kita langsung masuk membuat 1 SC di setiap lubang. Ini kita sudah sampai di bagian lubang tepi alas yang pertama. Di lubang yang ini kita isi dengan 2 single crochet. 1 2. Kita lanjut membuat 1 SC di setiap lubang. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Nanti di bagian lubang tepi alas yang kedua dan ketiga, jangan lupa kita isi dengan 2 single crochet. Nah, nanti kita bertemu di bagian tepi alas yang terakhir ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Ini kita sudah sampai di bagian lubang tepi alas yang terakhir. Kita isi dengan 2 single crochet. Untuk alas dan pondasi yang pertama jadinya seperti ini. Sebelum kita membuat pondasi yang kedua, kita akan hitung dulu single crochet berkeliling miliknya pondasi yang pertama ini sudah genap dengan kelipatan 4 atau belum. Jika belum genap dengan kelipatan 4, nanti bisa kita ulangi untuk membuat pondasi yang pertama. Dan tadi sudah aku hitung totalnya ada 144 single crochet. Jika dibagi 4 sudah genap, tidak ada sisa. Saatnya kita membuat pondasi yang kedua. Nah, di bagian pondasi yang kedua ini di setiap lubang kita isi dengan 1 single crochet. Kita masuk di bagian back loop. Seperti ini. Jadi di setiap lubang kita isi dengan 1 SC di bagian back loop. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan sini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu.
Ini kita sudah sampai di baris kedua akhir. Untuk pondasi yang kedua jadinya seperti ini. Saatnya kita membuat pondasi yang ketiga sampai di baris yang kelima. Jadi untuk baris yang ketiga ini kita masuk di lubang seperti biasanya, seperti ini. Setiap lubang kita isi masing-masing dengan satu single crochet. Nah, lakukan cara yang sama memutar. Nanti kita bertemu di baris kelima akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Ini kita sudah sampai di baris kelima akhir. Di bagian lubang terakhir kita slip stitch. Setelah kita slip stitch, membuat 3 rantai. Kemudian membuat 1 double crochet di lubang yang ketiga bawah, 1, 2, 3. Di lubang yang ini membuat 1 double crochet. Kita lompati 1 lubang SC, masuk di lubang SC yang kedua, membuat 1 double crochet. Membuat 1 rantai. Kita lompati 1 lubang SC, masuk di lubang SC yang kedua, membuat 1 double crochet. Kemudian membuat 1 double crochet di lubang yang ketiga, 1, 2, 3. Diberi jarak dengan motif yang pertama 3 lubang ya, 1, 2, 3. Masuk di lubang yang keempat, membuat 1 double crochet. Kita lompati 1 SC, masuk di lubang SC selanjutnya, membuat 1 double crochet. Membuat 1 rantai. Kita lompati 1 lubang SC, masuk di lubang SC yang kedua, membuat 1 double crochet. Kemudian masuk di lubang yang ketiga bawah, 1, 2, 3. Kita hitung dari bagian motif yang kedua ini, 1, 2, 3. Jadi masuk di lubang yang keempat, membuat 1 double crochet. Nah, jadi antara motif kita beri jarak 3 lubang ya, seperti ini. Kita masuk di lubang SC yang selanjutnya, membuat 1 double crochet, lalu membuat 1 rantai. Kita lompati 1 lubang SC, masuk di lubang SC yang kedua, membuat 1 double crochet. Kemudian membuat 1 double crochet lagi. Di lubang yang ketiga bawah, 1, 2, 3. Kita hitung dari motif yang sini, 1, 2, 3, 4. Nah, di lubang yang ini membuat 1 double crochet. Kemudian kita lompati 1 lubang SC yang ini, yang tertutup oleh double crochet besar. Kita masuk di lubang SC yang selanjutnya, membuat 1 double crochet. Jadi motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai sini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Ini kita sudah sampai di bagian motif terakhir baris pertama. Kita slip stitch di lubang double crochet kedua, motif yang awal. Di lubang yang ini kita slip stitch. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini. Saatnya kita masuk di baris yang kedua. Setelah seperti ini kita membuat 3 rantai, 1, 2, 3. 3 rantai ini kita anggap sebagai 1 double crochet. Kemudian kita masuk di lubang yang sama dengan yang kita slip stitch tadi. Di lubang yang ini membuat 1 double crochet. Kemudian masuk di lubang DC yang selanjutnya. Di lubang yang ini kita isi dengan 1 double crochet. Di lubang 1 rantai kita isi dengan 1 double crochet. Di setiap lubang double crochet masing-masing kita isi dengan 1 double crochet. Jadi kita membuat
double crochet memutar ya. Setiap lubang kita isi dengan 1 double crochet. Jangan sampai ada yang terlewat. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai sini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, ini kita sudah sampai di baris kedua akhir, kemudian kita slip stitch di double crochet yang kedua awal di lubang yang ini. Kita slip stitch seperti ini, lalu kita ganti benang dengan warna coklat tua. Nah, posisi benangnya sudah kita slip knot, hakpen kita masukkan ke dalam benang yang akan kita ganti. Kita tarik menuju serat benang yang ada di hakpen. Seperti ini. Lalu kita slip stitch di lubang double crochet yang kedua. Kita slip stitch. Setelah itu kita membuat 3 rantai, 1 2 3. 3 rantai ini kita anggap sebagai 1 double crochet. Kemudian kita membuat 1 double crochet di lubang yang besar ini. Di lubang bawahnya double crochet yang kedua. Di lubang yang besar ini membuat 1 double crochet. Seperti ini. Lalu kita masuk di lubang double crochet yang selanjutnya membuat 1 double crochet. Nah, seperti ini. Kita membuat 1 rantai, kita lompati 1 lubang double crochet, masuk di lubang double crochet yang kedua, membuat 1 double crochet, lalu membuat 1 double crochet besar di lubang yang ini, lalu membuat 1 double crochet di lubang double crochet yang kedua. Yang lubang double crochet ini kita lompati masuk di lubang double crochet selanjutnya, membuat 1 DC, kemudian membuat 1 rantai, kita lompati 1 lubang double crochet, masuk di lubang double crochet kedua, membuat 1 double crochet, lalu membuat 1 double crochet besar di lubang yang ini. Jadi lubang double crochet yang ini kita lompati ya, tidak kita isi. Kita lanjut membuat 1 double crochet di lubang DC yang selanjutnya. Nah, untuk motif yang dihasilkan nanti jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai sini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Ini kita sudah sampai di baris ketiga akhir, kemudian kita slip stitch di lubang double crochet kedua awal di lubang yang ini. Kita slip stitch, lalu kita membuat 3 rantai. Di lubang yang sama dengan yang kita slip stitch, di lubang yang ini kita isi dengan 1 double crochet. Masuk di lubang yang selanjutnya, kita isi dengan 1 double crochet. Di lubang 1 rantai kita isi dengan 1 double crochet. Di 3 lubang double crochet ini masing-masing kita isi dengan 1 double crochet. Jadi kita membuat double crochet memutar ya. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai sini. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Ini kita sudah sampai di baris keempat akhir. Kita slip stitch di lubang double crochet kedua atau di lubang atasnya 3 rantai. Di lubang yang ini kita slip stitch. Kita ganti benang dengan warna kuning. Benangnya sudah posisi dalam keadaan kita slip knot ya. Hakpen kita masukkan ke dalam benang yang akan kita ganti. Kita tarik menuju serat benang yang ada di hakpen. Seperti ini. Lalu kita slip stitch lagi di lubang double crochet yang selanjutnya.
lalu membuat 3 rantai. 3 rantai ini kita anggap sebagai satu double crochet, lalu kita masuk di lubang yang ini, lubang bawahnya double crochet. Jadi lubang double crochet yang ini tidak kita isi ya. Kita masuk di lubang yang bawah, membuat satu double crochet besar. Kita lanjut di lubang double crochet selanjutnya, membuat satu double crochet, lalu membuat satu rantai. Kita lompati satu lubang double crochet, masuk di lubang double crochet yang selanjutnya, membuat satu double crochet. Lalu kita membuat satu double crochet besar di lubang double crochet yang ini. Kemudian membuat satu double crochet di lubang double crochet selanjutnya, membuat satu rantai. Kita lompati satu lubang double crochet, masuk di lubang double crochet selanjutnya, membuat satu double crochet, lalu membuat satu double crochet besar di lubang yang ini, kemudian masuk di lubang double crochet selanjutnya. Nah, untuk motif yang dihasilkan nanti jadinya seperti ini ya. Lakukan cara yang sama memutar sampai di awalan 3 rantai sini. Nah, nanti kita bertemu saat mau membuat single crochet memutar atau untuk mengelis. Ini disesuaikan dengan tinggi yang diinginkan, caranya sama seperti motif yang bawahnya ini ya. Ini kita sudah sampai di baris terakhir motif terakhir. Nah, di motif terakhir ini kita membuat half double crochet memutar. Jadi kita awali membuat 2 rantai, kemudian di setiap lubang masing-masing kita isi dengan satu half double crochet. Setelah sampai di bagian akhir, kita slip stitch di lubang half double crochet kedua, atasnya 2 rantai di lubang yang ini. Kita slip stitch. Untuk motif yang dihasilkan jadinya seperti ini ya. Saatnya kita membuat single crochet memutar. Kita ganti benang dengan warna krem. Lalu membuat satu rantai. Di setiap lubang half double crochet kita isi dengan 1 SC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Nanti kita bertemu di baris kelima akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Ini kita sudah sampai di baris kelima akhir. Saatnya kita membuat handle-nya. Yang pertama akan kita ukur terlebih dahulu untuk panjang tasnya. Panjangnya ada 25 cm. Kemudian kita akan beri penanda di bagian tepi tasnya. Jadi ini kita ukur 5 cm. Kita beri penanda di sisi bagian kiri, kemudian di sisi bagian kanan kita juga beri penanda di ukuran 5 cm. Nah, jadi seperti ini. Untuk yang bagian belakang, bagian yang ini tinggal menyesuaikan dengan penanda yang depan. Jadi seperti ini ya. Nah, kita membuat single crochet sampai di bagian penanda. Seperti ini, penandanya kita lepas. Kemudian kita ganti di bagian belakang.
Lalu di lubang penanda kita membuat 1 single crochet, kemudian kita membuat 100 rantai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini kita sudah membuat 100 rantai, jadinya seperti ini. Kemudian kita membuat 1 single crochet di bagian penanda ya. Nah, ini penandanya kita lepas, kita ganti di bagian belakang untuk penandanya. Lalu kita masuk di bagian lubang yang kita beri penanda ini, kita isi dengan 1 single crochet. Seperti ini, kita lanjut membuat 1 single crochet di setiap lubang. Seperti ini, lakukan cara yang sama. Nanti di bagian penanda sini kita juga membuat 1 single crochet terlebih dulu di lubang penanda, lalu kita membuat 100 rantai. Nanti jadinya seperti ini ya. Ini kita sudah sampai penanda, kita lepas. Kemudian di lubang penanda kita isi dengan 1 SC. Kita lanjut membuat 100 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9, 100. Ini kita sudah membuat 100 rantai. Kemudian kita lanjut membuat 1 single crochet di bagian penanda. Kita lepas. Di bagian lubang penanda ini kita membuat 1 single crochet. Kita lanjut membuat 1 single crochet di setiap lubang. Ini kita sudah sampai di bagian 100 rantai awal. Nah, saatnya kita isi di setiap lubang rantai dengan 1 single crochet. Seperti ini. Ini kita sudah sampai di rantai ke-100. Untuk handle-nya seperti ini ya. Nah, nanti di atasnya kita isi lagi 1 single crochet memutar sebanyak 4 baris. Nah, kita lanjut membuat 1 single crochet di setiap lubang seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Nanti di bagian 100 rantai sini kita isi juga setiap lubangnya dengan 1 SC. Nah, nanti kita bertemu di baris keempat akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Untuk tasnya jadinya seperti ini. Motifnya sangat cantik sekali. Dan tadi juga sudah kita buatkan handle-nya. Di sini untuk handle-nya kita membuat sebanyak 4 baris. Dan untuk dalamnya seperti ini. Nanti alasnya bisa kita beri busati. Sisa benangnya ini bisa kita selip-selipkan menggunakan jarum tapestri. Jika ingin diberi furing dan resleting juga bisa ya. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya dan ingin lebih tahu banyak tentang motif terbaru, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.